Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang tips mengajarkan bahasa Arab untuk anak kecil. Ya. Menurut saya ya, kalau kita ingin mengajarkan bahasa Arab kepada anak kecil, maka pertama kita harus kelompokkan dulu ya anak kecil ini menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu anak kecil yang belum bisa baca tulis dalam bahasa Indonesia. Ya misalnya dia belum sekolah atau mungkin baru usia TK atau mungkin SD kelas 1 kelas 2 ya. Mereka belum bisa baca tulis ataupun kalau sudah belajar baca tulis masih tingkatan yang sangat dasar. Kemudian kelompok yang kedua ya, yaitu anak kecil yang sudah lancar membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, bahkan ya mereka sudah lancar membuat cerita dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk kelompok yang pertama ini, kalau kita ingin ajarkan mereka bahasa Arab, maka mulailah dengan ya mengajarkan mufradat ya, kosakata terlebih dahulu. Ya, misalnya kita mulai dari kosakata yang berkaitan dengan tubuh mereka, yang dekat dengan mereka yaitu anggota tubuh mereka, misalnya ainun mata, udhunun telinga, anfun hidung, famun mulut, yadun tangan, rijulun kaki. Ya, anggota tubuh yang benda-benda yang dekat dengan mereka ya, dimulai dari anggota tubuh. Kemudian benda-benda yang ada di sekitar mereka yang sering mereka lihat bahkan sering mereka pegang. Ya, misalnya ada misbahun, lampu, kursiun, kursi, mirwahatun, kipas angin, kitabun, buku, qalamun, pulpen. Dan semua itu kita ajarkan dengan lisan. Jangan lewat tulisan, dengan lisan aja. Dan nggak masalah dengan metode terjemah. Misalnya ainun mata, udhunun telinga gitu kan. Kitabun, kitab atau buku. Qalamun, pulpen atau pensil. Nggak masalah metode terjemah. Misalnya kita tanyakan, ini apa bahasa Arabnya kipas angin? Mirwahatun. Apa bahasa Arabnya lampu? Misbahun. Nah, seperti itu. Jadi dimulai dengan ya menghafal kosakata yang dekat dengan mereka. Ya. Kemudian, ya, sambil kita mengajarkan kosakata, kita bisa juga ya selingi dengan percakapan ringkas seperti misalnya kaifa haluk. Ya, dan jawabannya alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah ana bi khair gitu. Masmuk, siapa namamu? Min aina anta? Nah, itu percakapan-percakapan ringan jika memungkinkan. Ya. Nah, nanti ketika mereka sudah lancar membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, baru kita mulai ajarkan kaidah sedikit demi sedikit. Ya, kita mulai dari mengajarkan cara menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Cukup misalnya kalimat yang susunannya ada subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Ya, misalnya akala Zaidun tufahan fil ghurfati lailan. Nah, kalimat-kalimat yang sederhana seperti itu atau susunan mubtada khobar. Tapi sebelumnya diajarkan kaidahnya dulu dan ajarkan kaidah-kaidah yang mudah. Ya, kalau antum pengen tahu contohnya ya, kaidah-kaidah yang mudah untuk bisa menyusun kalimat sederhana atau cerita pendek sederhana, bisa baca di buku yang sudah saya susun ya, belajar menyusun kalimat dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Itu insya Allah bisa dijadikan sebagai panduan awal bagi antum yang ingin mengajarkan anak bahasa Arab ketika mereka sudah lancar membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Mungkin kelas 3 kelas 4 kali ya. Itu. Baru diajarkan kaidah dikit-dikit. Ya, sama seperti kita dulu ya. Seperti saya dulu ya. Saya waktu awal-awal SD, masuk awal SD itu diajarkan kalimat-kalimat sederhana seperti ini Budi, ini Ibu Budi. Seperti itu. Nah, seperti itulah ya kita ajarkan kepada anak ya, ajarkan bahasa Arab kepada anak yang sudah lancar membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia supaya mereka paham kalau dijelasin misalnya ini namanya subjek atau pelaku, ini namanya objek. Ya, pelaku bahasa Arabnya fa'il, objek maf'ul bih dan seterusnya. Mereka jadi nyambung gitu. Apa yang nanti akan kita jelasin. Jadi ya seperti itu ya kesimpulannya. Kalau kita ingin mengajarkan bahasa Arab kepada anak ya kita lihat dulu nih, kalau anak kita belum lancar baca tulis dalam bahasa Indonesia, maka cukup kita ajarkan mufradat
Ya, kita latih mereka menghafal kosakata. Ya, kosakata-kosakata yang dekat dengan mereka. Ya, nanti kalau mereka sudah lancar baru ya sudah lancar membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, baru nanti kita ajarkan kaidah bahasa Arab untuk bisa menyusun ya kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Nah, kemudian setelah itu baru tuh kita tambahkan levelnya, kita tingkatkan levelnya. Kita mungkin ajarkan nahwu sorof tingkat dasar. Ya misalnya dari kitab Ajurumiyah atau kitab-kitab yang ya sekarang banyak ya, kitab-kitab nahwu yang sudah disederhanakan dan juga sorofnya. Kita bisa ajarkan itu, tapi setelah mereka ya punya dasar kemampuan bisa menyusun ya kalimat sederhana atau mungkin cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Ya, barangkali ini ya tips dari saya. Silakan nanti dimodifikasi dan juga antum cari juga informasi di tempat lain, mungkin di internet ya, antum bisa cari tentang tips mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak. Ya, silakan nanti di ATM, amati, tiru dan dimodifikasi. Ya, barangkali ini dari saya, semoga bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.